Ya, saat ini status anak Gunung Krakatau ditingkatkan menjadi siaga 3. Hal ini disebabkan aktivitas vulkanik anak Krakatau yang terus meningkat. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini terkait status anak Gunung Krakatau telah ada rekan kami I Gusti Ayu langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Reva dan juga Vandana. Benar sekali bahwa PVMBG, Kementerian SDM Badan Geologi telah menaikkan status dari anak Gunung Krakatau dari level 2 menjadi level 3. Dan untuk itu juga BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami kepada warga di sekitar Selat Sunda. Tidak hanya itu juga, BMKG juga menghimbau warga untuk menjauh dari pesisir dan pantai dari radius 5 km yang berada di puncak kawah dari anak Gunung Krakatau. Seperti apa kondisi dari anak Gunung Krakatau saat ini sejak dinaikkan statusnya menjadi level 3, dan pihak BMKG sendiri seperti apa langkah yang akan dilakukan terkait dengan dinaikannya status dari anak Gunung Krakatau? Saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Riono selaku Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Oke, Bapak bisa dijelaskan untuk dinaikannya status level 3 dari anak Gunung Krakatau ini oleh PVMBG Kementerian SDM Badan Geologi, ini langkah dari BMKG seperti apa, Pak? Ya, ini adalah sebuah koordinasi ya antara Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa Badan Geologi telah memberikan semacam surat edaran termasuk yang disampaikan ke BMKG berkaitan dengan menaiknya status Gunung Anak Krakatau, bahwa dari waspada menjadi siaga. Nah, tentunya kita antisipasi ya dengan karena kemarin berdampak tsunami, ya tentunya kenaikan level ini ya kita antisipasi dengan memberikan sebuah kewaspadaan juga ya untuk masyarakat di sekitar Selat Sunda untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi tsunami. Namanya potensi ya, belum tentu terjadi tsunami, agar masyarakat tentunya juga khususnya di sekitar Selat Sunda itu untuk paling tidak dalam selama statusnya naik ini untuk waspada, karena kemarin seperti pada saat status siaga saja terjadi longsor kemudian menimbulkan tsunami. Nah, sekarang meningkat menjadi siaga, tentunya ya kita harus memberikan informasi atau kesiapsiagaan kepada masyarakat sekitar Selat Sunda untuk waspada terhadap potensi tsunami. Oke, Pak, sebenarnya apa sih Pak pertimbangan dan kekhawatiran dari PVMBG Kementerian SDM dan juga BMKG hingga mengeluarkan peringatan dini tsunami, Pak? Ya, kita kan juga harus mengevaluasi kemarin ya. Kemarin juga sudah terjadi tsunami ya. Itu yang pasti bukan diakibatkan oleh gempa bumi tektonik yang selama ini terjadi. Karena itu juga BMKG tidak memberikan warning karena memang tidak ada tanda-tanda tektonik. Kemudian tiba-tiba longsor, kemudian akhirnya terjadi tsunami. Nah, akhirnya ya kita juga dengan meningkatnya status ini, ya kita itu tadi harus meningkatkan kewaspadaan. Oke, Pak, sebenarnya alat yang dimiliki BMKG itu mencatat tidak sih Pak gempa-gempa yang dihasilkan oleh Gunung Anak Krakatau atau gunung api lainnya di Indonesia, Pak? Ya, sebetulnya bukan fungsi kita ya, tugas fungsi kita untuk memonitoring gunung ya. Memang ada beberapa alat kita yang terletak kebetulan ada di kaki gunung, beberapa kaki gunung Merapi ya, saya lupa di tempatnya di mana saja, tapi untuk di Krakatau memang tidak ada sensor seismograf karena memang bukan, sebetulnya apa yang kami pasang itu sensor seismograf memang bukan untuk spesifik ke gunung api, karena memang itu tupoksinya Badan Geologi. Jadi ya kita tidak dapat merekod ya. Cuma kemarin karena longsor, setelah kita cek datanya ternyata beberapa seismograf yang kita miliki dan lokasinya itu tidak jauh dengan Krakatau ya, di sekitar Banten dan Lampung, itu mencatat ya adanya perubahan amplitudo dan jamnya jelas. Kemudian kita analisa, memang ada sumber getarannya dari Gunung Krakatau. Pak, concern sekarang BMKG setelah dinaikannya status dari anak Gunung Krakatau ini seperti apa Pak concernnya? Ya tentunya kita juga memaksimalkan
seismograf ya, karena kemarin pada saat longsor itu juga mencatat gelombang getar gitu kan. Tentunya sensor-sensor yang kemarin mencatat gelombang getar itu kita fokuskan untuk memantau dalam arti bukan untuk memberikan level status awas siaga waspada kepada masyarakat, karena itu tupoksinya Badan Geologi. Ya kami memantau untuk dampaknya ya. Sekiranya kalau itu berdampak tsunami, tentunya kami harus siap-siap karena apabila ada sebuah sumber getaran lagi kayak kemarin di tanggal 22, kemudian sensor kami katakanlah mencatat, ya kami harus antisipasi kalau itu berpotensi tsunami. Oke Pak, ini kan ada informasi yang menyatakan bahwa dan sempat viral nih Pak di media sosial bahwa dentuman yang berasal dari anak Gunung Krakatau ini terdengar hingga ke Jawa dan juga ke Cianjur. Ini benar nggak sih Pak? Apa penjelasan dan faktanya nih Pak sebenarnya? Ya kalau aktivitas gunung sebetulnya ada di Badan Geologi ya, tapi di logika saja kalau terdengar sampai jauh begitu ya mesti banyak masyarakat yang mendengar ya kan, pasti heboh ya. Dan yang pasti getaran yang luar biasa itu, sumber getaran itu yang luar biasa, apalagi dentuman begitu kan pasti sumbernya ya kalau itu Krakatau pasti kan ada bukan di permukaan, kalau di bumi gitu pasti seismograf kami juga mencatat, namun kan tidak ada data-data itu, sehingga ya kami pastikan itu hoax. Oke Pak, terkait juga pemerintah pusat, khususnya Menteri Sosial itu akan merelokasi rumah-rumah warga yang dekat dengan pantai. Seberapa rawan sih Pak rumah yang berada di Selat Sunda tersebut Pak, hingga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman? Saya kira ini perhatian ya, wujud perhatian pemerintah kalau memang banyak sebetulnya tidak hanya di Selat Sunda yang memang rawan terhadap tsunami ya. Ya tidak hanya di sana, memang harusnya di daerah-daerah yang rawan tsunami untuk sedapat mungkin bukan menjadi tempat pemukiman, tapi mungkin sebagai jalur hijau atau ya kan, tapi jangan ini. Ya tentunya baik ya karena antisipasi, karena realitanya begitu kan, Selat Sunda rawan tsunami dan daerah-daerah dekat pantai ya harus diulang tata ruangnya ya, untuk harus ditata ulang kembali. Ini kan sebenarnya Indonesia juga rawan dengan bencana. Langkah dari BMKG sendiri seperti apa Pak agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti pada tanggal 22 Desember kemarin? Ya kalau khususnya gempa bumi tektonik ya dan dampaknya tsunami, tentunya kami di sini 24 jam memonitor, tidak hanya di gempa-gempa di Indonesia, bahkan di gempa dunia pun kami monitor. Dan kalau berdampak tsunami ke Indonesia, kami pasti akan memberikan warning. Jadi tidak hanya sumber-sumber gempa bumi yang ada di Indonesia, gempa di Jepang misalnya, kalau itu gempanya signifikan besar dan berdampak tsunami, pasti kami akan memberikan warning untuk wilayah Indonesia juga. Jadi ini yang kita lakukan untuk selama 24 jam terus menerus kita memonitor seluruh wilayah Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Ya, demikian Reva dan juga Vandana, di mana bahwa BMKG khususnya dari Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG ini menyatakan bahwa hingga sampai saat ini BMKG masih terus melakukan koordinasi terhadap Badan Geologi, di mana Badan Geologi yang menentukanlah dari status dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.